Halo Sobat KR, kali ini kita akan belajar tentang tema baru. Tapi sebelumnya, selamat datang di program Financial Talk bersama saya, Rozi Uno. Nah, kali ini ya Sobat KR kita akan belajar tentang 5 aset yang lebih menguntungkan daripada cash ya. Di tahun 2023 ini banyak prediksi daripada para pakar ya bahwasanya tahun ini adalah tahun resesi ya. Kenapa tahun resesi? Market crash, banyak terjadi perang, harga bahan yang tidak terjangkau ya, kemudian banyak PHK di mana-mana. Jadi seakan-akan tahun ini adalah tahun suram. Tahun tidak baik bagi sebagian orang ya, tidak menguntungkan bagi sebagian orang. Sampai akhirnya banyak sekali artikel yang menuliskan bahwasanya di tahun ini cash adalah king ya. Siapa-siapa yang pegang cash maka dialah yang menjadi rajanya. Bahkan dari sejak Covid itu sudah digaungkan, termasuk di tahun 98 ini pun juga sudah mulai digulirkan, di mana mereka-mereka yang pegang cash mereka adalah raja. Lantas apakah perspektif dari masyarakat itu sudah benar bahwasanya cash yang dimaksud adalah punya uang, narik uang dari bank kemudian dalam bentuk mata uang rupiah begitu? Bukan seperti itu ya. Cash yang di sini adalah sesuatu aset yang bisa kita cairkan dalam kondisi apapun secara cepat dan pasti menguntungkan. Artinya dari sisi value dia tidak turun tapi malah terus naik. Oke, kita lanjut ya. Nah, 5 aset yang harus Anda miliki yang notabene-nya merupakan cash dalam bentuk lain, ini harus nilainya, pertumbuhannya selalu di atas inflasi, di mana kita tahu inflasi itu dalam setiap tahunnya, setiap negara berbeda-beda. Nah, di tahun 2022, negara kita inflasinya sebesar 6%. Ya, kemudian di negara Amerika itu nilai inflasinya sebesar 9%. Ya, di bulan Juni, yang mana itu belum pernah terjadi selama 41 tahun terakhir ya. Dan investasi apa yang nilai imbal baliknya di atas itu? Kalau Anda hanya menyimpan uang saja, jadi kalau seandainya Anda punya aset 1M disimpan saja di rekening, maka hakikatnya akan tergerus inflasi. Kalau seandainya pakai inflasi Indonesia, sebenarnya uang Anda bukan 1 miliar, walaupun angkanya itu 1 miliar, sebenarnya berkurang sebesar 6% atau 60 juta. Maka kenapa kita pindahkan ke cash dalam bentuk lain, yang notabene-nya bisa mengimbangi di atas inflasi. Lantas apa saja 5 aset tersebut yang harus kita miliki untuk mengantisipasi di masa resesi seperti sekarang ini? Yang pertama adalah, yang dimaksud cash is king adalah, yang pertama, Anda memiliki reksadana di pasar uang, reksadana syariah di pasar uang, ya, dimana jika Anda punya aset, punya uang, ya, investasikan di reksadana, karena ini sama halnya seperti cash, ya, yang sewaktu-waktu Anda butuhkan kapanpun bisa langsung dicairkan. Dan tentu reksadana sendiri dalam imbal baliknya lebih tinggi daripada bunga deposito. Kemudian yang kedua ada namanya SBN Retail. Apa itu SBN Retail? SBN Retail adalah surat berharga negara retail atau obligasi istilahnya. Jadi negara meminta bantuan kepada masyarakat untuk membantu mendanai APBN. Ya, biasanya mereka dapat imbal balik yang nilai imbal baliknya ini lebih tinggi daripada deposito. Ya, dan kenapa ini bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa Anda ambil? Karena negara tidak pernah bangkrut. Ya, negara terus bisa bertumbuh seiring dengan adanya penerimaan dari pajak. Kemudian yang ketiga, ya, aset yang ketiga yang harus Anda miliki untuk bisa mengimbangi resesi yang terjadi saat ini adalah Anda mempunyai yang namanya mata uang asing. Ya, jadi pindahkan uang yang Anda punya saat ini, ya, diferensiasi dalam bentuk mata uang asing. Memang yang direkomendasikan adalah mata uang dolar. Kenapa mata uang dolar? Karena 40% perputaran uang di seluruh dunia, proses pembayarannya dalam proses ekspor impor itu menggunakan dolar. Ya, bahkan sebagian negara penyimpanan banknya juga menggunakan dolar. Tapi ini bisa menjadi pilihan bagi Anda ya. Memang dalam proses berjalannya waktu sekarang mayoritas bank sudah menguranginya. Mereka mengurangi ke instrumen yang kelima, nanti kita jelaskan ya. Jadi pada prinsipnya ini bisa menjadi solusi bagi Anda cash dalam bentuk lain.
tidak bentuk uang tunai, rupiah, dan lain sebagainya ya. Jadi dalam bentuk mata uang asing. Karena kenapa? Mata uang asing terus dia bertumbuh naik ya. Value-nya naik seiring mengikuti perkembangan ekonomi yang ada di negara Amerika. Kemudian yang keempat, ini opsi dari bank digital ya, deposito di bank digital. Ya, bagi Anda yang muslim tentu ini menjadi pilihan yang kurang menarik ya, karena memang tidak dianjurkan. Kemudian ada pilihan yang kelima, inilah pilihan yang terbaik yang bisa Anda ambil. Kenapa? Yang kelima adalah memindahkan aset Anda, menyimpan aset Anda, sebagian aset Anda dalam bentuk emas ya. Mungkin 30-50% dari aset Anda sebaiknya sudah dalam bentuk emas. Kenapa? Karena cash terbaik adalah emas. Kenapa demikian? Dimanapun, kapanpun emas diterima. Baik di toko emas, perorangan, ya. Karena memang emas mudah untuk diuangkan. Ya, itu. Jadi ibaratnya cash dari aset yang Anda punya sebaiknya dipindahkan dalam bentuk emas. Karena emas pilihan terbaik yang bisa Anda jadikan pilihan. Ya, di mana tidak kadaluarsa, tidak mudah dipalsukan, permintaan tinggi. Kapanpun Anda mau jual, selalu ada market yang mau menerimanya. Dan tentu kenaikannya jauh lebih tinggi dari aset manapun yang Anda punya. Kenapa? Karena imbal baliknya setiap tahun dari potensial income-nya itu kisaran 10-15%. Tentu ini menarik. Karena di atas inflasi, kemudian di atas investasi apapun, ya. Bahkan resikonya lebih kecil karena fisiknya Anda pegang. Dan pastikan investasi yang Anda pilih dalam hal menyimpan emas adalah emas fisik. Karena begitu emasnya tidak berupa fisik, maka risiko jauh lebih tinggi. Ya, tetap emas harus Anda pegang. Karena kapanpun Anda butuh, Anda tinggal datang ke toko emas, Anda tinggal datang. Mitra Anda, kalau seandainya Anda membeli dinar, ya, maupun MR Gold, Anda bisa datang ke mitra-mitra kita di seluruh Indonesia dan tentunya mendapatkan harga split yang terbaik. Nah, tahun lalu, inflasi terbaik, inflasi yang bisa diimbangi oleh aset yang memberikan imbal balik terbaik adalah emas, di mana kenaikannya di atas inflasi. Oke, sekian kali ini edukasi tentang bagaimana 5 aset yang bisa Anda jadikan pilihan untuk menghadapi resesi yang tidak menentu ini. Karena di masa ini adalah cash is king. Peluang selalu datang di depan mata kita, karena berapa banyak orang jual aset di masa kondisi seperti ini dan mereka butuh uang. Dan kita siap dengan cash dalam bentuk aset investasi yang mempunyai imbal balik yang sangat tinggi. Oke, sampai ketemu di Financial Talk berikutnya bersama saya, Rozi Unuk. Ingat, like, subscribe untuk mendapatkan update berikutnya konten-konten menarik dari kami.